Bareskrim Polri beserta Polda jajaran seluruh Indonesia berhasil mengungkapkan pencapaian pemberantasan narkoba sepanjang 2025. Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono mengungkapkan adanya lebih dari 38.000 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025 yang berhasil diungkap oleh Polri. Dengan jumlah tersebut, Polri pun telah menetapkan lebih dari 57.000 orang sebagai tersangka. Penindakan ini menurut Kabareskrim adalah wujud komitmen tegas Polri kepada siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Peringatan dari Pak Kapolri sudah keras, sehingga kita tidak akan melakukan peringatan-peringatan lagi. Kalau ada yang terlibat, kita terbuka saja. Terlibat pasti akan kita tindak keras. Di sini juga hadir Pak mewakili Pak Kadif Propam, juga Pak dan Puspom TNI. Tentunya semuanya di sini berkomitmen kuat. Kita juga secara internal akan melakukan bersih-bersih terkait narkoba ini. Di samping kita melakukan penindakan keluar. Di sisi lain, sinergi kita semua yang hadir di sini, kita sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan-tindakan langkah-langkah bersama dalam pemberantasan narkoba ini. Selain menindak jaringan narkotika, Bareskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Sejak awal tahun hingga kini, Polri telah menyita aset senilai 221 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan hingga properti yang disita untuk memiskinkan pelaku. Billy Yoga, Hafiz Albar, dan Trisna melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menerapkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada sistem bea cukai. Hal ini ditegaskan Menteri Purbaya usai melakukan sidak ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Purbaya menjelaskan sidak yang ia lakukan bertujuan untuk mengukur kecanggihan sistem monitoring bea dan cukai yang ada saat ini. Jadi kita akan perkuat itu, pajak juga semua nanti pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung. Nanti kedepannya sih dari command center saya harusnya bisa lihat kapal di pelabuhan lagi ngapain, isinya apa, endnya apa. Jadi akan kita buat sistem yang terkoneksi betul di sana nanti. Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa 3 bulan ke depan sudah. Tapi kalau sampai sistem yang betul-betul terintegrasi, di situ saya bisa lihat kapal di pelabuhan langsung, sepertinya perlu panjang lagi. Saya targetkan setahun udah lengkap semua. Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan bea cukai akan lebih efisien dibanding sekarang. Upaya ini merupakan langkah nyata Menteri Keuangan untuk membersihkan bea dan cukai. Sebuah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran, terutama praktik under invoicing. Billy Yoga, Trisna Satya, dan Hafiz Albar melaporkan. Kontingen pencaksilat Indonesia mengamankan medali emas dan perak saat berlaga di ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Pelatih pencaksilat Indonesia, Yulinar Tikasariwardah, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelaskan hasil tersebut melampaui target yang diminta induk organisasi. Medali masing-masing disumbangkan oleh Furkon Kabil Winata dari nomor putra 51 hingga 55 kg dan Kiken Dwi Tata Olivia pada nomor putri 51 hingga 55 kg. Di tahun ini, pencaksilat menjadi cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada ajang kompetisi olahraga remaja level Asia tersebut. Sebenarnya memang 1 emas ya, peraknya bonus kayaknya. Tapi ya ini adalah anugerah dari Allah ya, atas perjuangan atlet, terus dukungan dari NOC, dukungan dari PBIPSI, sehingga ini adalah hasil yang maksimal yang bisa kami persembahkan untuk Indonesia. Ditemui dalam kesempatan yang sama, baik Furkon dan Kiken mengaku bangga dengan hasil tersebut. Kunci kesuksesan mereka terletak pada fokus dan disiplin mengikuti instruksi pelatih.
cukup sulit untuk melawan Uzbekistan yang memiliki beberapa teknik yang banyak. Alhamdulillah berkat fokus dan instruksi dari Tetika bisa membalikan keadaan. Puji Tuhan bisa banggakan nama Indonesia walaupun dapat perak ya, puji Tuhan, tetap disyukuri. Persaingannya gimana Ken pada saat di sana? Negara mana yang masih menjadi lawan terkuat di kelas kamu? Di final, pas lawan Filipina. Usai berlaga di Bahrain, selanjutnya Furqon dan Kiken akan kembali berlatih sebagai persiapan mengikuti Asian School Games 2025. Event tersebut akan digelar di Brunei Darussalam pada 20 hingga 28 November 2025 mendatang.